kesempatan malam hari ini untuk yang kesekian kalinya saya ingin mengingatkan diri saya dan segenap kaum muslimin maupun muslimat dimanapun Anda berada, wabil khusus yang menghadiri daripada pengajian ini, tabligh ini, acara yang penuh keberkahan ini, agar kita secara bersama-sama kembali berupaya untuk merapatkan barisan, menyatukan segala potensi, membekali diri dengan ilmu yang manfaat, karena tantangan kita semakin hari semakin berat. Apalagi yang kita hadapi saat ini bukan sekedar maksiat fisik seperti perzinahan, minuman keras, perjudian dan lain sebagainya, tapi ada kemaksiatan dan kemunkaran yang jauh lebih berbahaya lagi, yaitu kemunkaran akidah, kemunkaran pemikiran, kemunkaran pemahaman. Kenapa saya katakan jauh lebih berbahaya? Kalau kemunkaran fisik yang kita sebutkan tadi melahirkan dosa untuk pelakunya, tapi kalau kemungkaran pemahaman, pemikiran dan akidah bisa melahirkan kekafiran bagi daripada pelakunya, saudara. Maka itu ini merupakan satu hal yang sangat berbahaya, yang kita semua harus lebih meningkatkan kewaspadaan kita. Allah sudah ingatkan dalam Al-Quranul Karim dalam surat Shaf ayat 8 dan ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuriduna liyutfi'u nurallah biafwahihim wallahu mutimmu nuri walau karihal kafirun. Huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Shadaqallahul 'azim. Dalam kedua ayat ini dengan tegas Allah menyatakan sekaligus menginformasikan buat kita, di mana Allah nyatakan yuridun, musuh-musuh Islam, yuridun, senantiasa menginginkan, senantiasa menghendaki, liyutfi'u nurallah, untuk memadamkan cahaya Allah, memadamkan agama Allah, memadamkan hukum Allah, biafwahihim, dengan mulut-mulut mereka, dengan ucapan-ucapan mereka, pernyataan-pernyataan mereka, yang di zaman sekarang ini segala bentuk ucapan, pernyataan, statement yang mereka buat, mereka dengan mudah menyebarluaskannya lewat aneka ragam media sosial, jejaring internet, saudara, lewat Facebooknya, lewat fanpage-nya, lewat Twitternya, lewat websitenya, lewat blogspotnya, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Mereka caci maki Islam, mereka hina Allah, mereka hina Nabi, mereka hina Al-Quran dengan aneka ragam ucapan-ucapan yang tidak pantas, saudara, yang tidak patut, bahkan biadab, bahkan keji. Dan ini merupakan serangan yang luar biasa terhadap kita semua. Tapi ingat, Allah sudah memberikan peringatan lebih dari 14 abad yang lalu, saudara, bahwa musuh-musuh Islam tidak akan pernah berhenti, terus-menerus menginginkan untuk memadamkan cahaya Allah, agama Allah, hukum Allah, dengan mulut-mulut mereka, saudara. Artinya kalau Allah sudah informasikan kepada kita sejak berabad-abad lalu, saudara, ini merupakan isyarat bahwa umat Islam dimanapun mereka berada wajib untuk selalu waspada, wajib untuk selalu siap sedia melawan segala kemungkinan serangan yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Tidak boleh kita lengah, tidak boleh kita lalai, tidak boleh kita tidak waspada. Kalau Allah sudah memperingatkan kita, kemudian kita lengah, berarti kita tidak peduli
dengan peringatan yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ahlan wa sahlan, ya marhaba bil Habib Murtada. Nah, tafadhal, kasih jalannya. Sallu ala nabi, sallu ala nabi, sallu ala nabi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, Habib Murtada bin Tahir yang datang dari Trim malam hari ini juga hadir bersama kita di tempat ini. Mudah-mudahan makin menambah turunnya rahmat dan barakah buat kita semua. Baik, lanjut. Jadi kalau Allah udah kasih tahu, udah kasih informasi, sudah kasih warning, ya kita mesti waspada dong. Nggak boleh kita kecolongan, saudara. Nggak boleh kita lengah, saudara. Setiap kemungkinan serangan yang dilakukan oleh orang-orang kafir, musuh-musuh Islam, umat Islam harus selalu sedia untuk menghadapinya, saudara. Insya Allah. Dan gak usah takut. Dalam lanjutan ayat Allah memberikan jaminan, wallahu mutimmu nurih, dan Allah pasti akan menjadi penyempurna daripada cahayanya. Walau karihal kafirun, walaupun orang-orang kafir benci, saudara. Bahkan di ayat yang berikutnya dengan tegas Allah menyatakan, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dialah Allah yang telah mengutus rasulnya dengan petunjuk dan dengan agama yang hak. Untuk apa agama yang hak ini dibawa oleh Nabi? Saudara, Allah yang menyatakan yuzhirahu 'ala dini kulli. Untuk Allah menangkan itu agama yang hak, agama Islam di atas semua agama. Walau karihal musyrikun, walaupun orang-orang musyrik benci. Masya Allah. Artinya kan sudah ada jaminan dari Allah bahwa Allah tidak akan membiarkan Islam diobok-obok. Allah tidak akan biarkan Islam diporak-porandakan. Allah tidak akan biarkan, saudara, Islam dan umatnya dihancurkan. Tidak. Ini jaminan dari Allah. Bahkan Allah menjamin Islam tetap akan menang. Walaupun orang kafir tidak suka, walaupun orang musyrik tidak suka. Artinya ini isyarat bagi kita. Kalau berjuang, jangan putus asa, jangan putus harapan, jangan patah hati. Nggak boleh. Walaupun kita mengalami 1000 kali kegagalan, walaupun harus 1000 kali jatuh bangun, saudara, untuk membela Allah, untuk membela Islam, maka setiap jatuh bangun lagi, jatuh bangun lagi. Tidak boleh putus asa untuk membela agama Allah, saudara. Takbir. Itu saya bertanya semua, siap waspada? Siap waspada? Siap sedia selalu? Takbir. Tidak boleh kita putus asa, saudara. Harus sabar, harus tegar, harus tabah di dalam membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira jelas tidak? Itu saya mau tanya semua anak-anak muda yang ada di sini, siap sabar? Siap tegar? Siap tabah? Siap tidak putus asa? Takbir. Jangan putus asa kalau berjuang. Walaupun 1000 kali kegagalan, saudara. Walaupun 1000 kali kita jatuh bangun, nggak ada istilah menyerah, saudara. Berjuang sesuai dengan kemampuan kita dan yakinlah janji Allah. In tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Jika kamu sekalian betul-betul membela Allah, pasti Allah akan memenangkan kamu sekalian. Ini Allah punya janji, saudara. Ini Allah punya janji. Percaya tidak dengan janji Allah? Yakin tidak dengan janji Allah? Siapa yang maha besar? Siapa maha mulia? Siapa maha agung? Siapa maha suci? Siapa maha menepati janji? Takbir. Sallu ala nabi. Nah, saudara, salah satu bahaya yang harus kita hadapi bersama saat ini, dan ini merupakan bahaya yang sangat besar yang tidak boleh kita biarkan, saudara. Kita harus bahu-membahu untuk menghadapinya, dan
Kita harus membekali diri kita dengan ilmu untuk menghadapi saudara kemungkaran pemahaman. Salah satu saja yang ingin saya sampaikan di sini, saudara, tentang kemungkaran pemahaman ini adalah apa-apa yang dilakukan oleh kaum liberal. Pernah dengar liberal? Pernah dengar liberal? Mau tahu liberal? Betul? Baik, singkat saja, saudara, tolong diperhatikan dengan baik. Liberal itu merupakan kanker pemikiran stadium 4 kita. Kenapa saya katakan kanker pemikiran stadium 4? Sebab siapa yang terkena virus liberal, saudara, maka akidahnya digerogoti, imannya digerogoti, keyakinannya digerogoti. Kalau dia tidak segera untuk mengatasinya, mengobatinya, bisa rontok iman Islamnya, saudara. Maka itu, saudara, kita umat Islam, khususnya anak-anak muda, subhanallah, rijalullah, pemuda hari ini adalah pemimpin di hari esok, saudara. Harus tahu betul, harus kenal betul apa dan bagaimana liberal itu, saudara. Begitu malam ini saya ingin kenalkan 4 macam virus liberal secara singkat dan bagaimana untuk menghadapinya. Siap ngaji? Siap ngaji? Sallu ala Nabi. Saudara, ada 4 virus liberal yang sangat berbahaya. Setiap virus melahirkan satu penyakit pemikiran yang sangat membahayakan keselamatan akidah kita, saudara. Kita mulai dari yang pertama. Virus liberal yang pertama adalah virus relativisme. Apa itu relativisme? Kita gunakan dengan bahasa orang awam, bahasa masyarakat di bawah, supaya mudah dimengerti, saudara. Virus relativisme ialah virus pemikiran yang meyakini bahwasanya tidak ada kebenaran yang mutlak, termasuk kebenaran agama sekalipun. Semua kebenaran bersifat relatif, bisa benar, bisa salah, termasuk kebenaran Islam, saudara. Kata mereka yang terkena virus relativisme, saudara, bahwa Islam sekalipun sifatnya relatif, bisa benar, bisa salah, tidak mutlak benar. Oleh karenanya, saudara, tidak boleh ada suatu agama, termasuk Islam, yang mengklaim agamanya yang paling benar, saudara. Karena tidak ada kebenaran mutlak. Semua agama bisa benar, bisa salah, termasuk kebenaran Islam, saudara. Ini disebut virus relativisme. Hati-hati, Pak. Hati-hati, Bu. Kalau Anda punya anak sekolah di SMP, di SMA, tahu-tahu pulang ke rumah mengatakan, Ibu, Bapak, tidak ada kebenaran mutlak. Sadar atau tidak sadar, dia sudah terkena virus relativisme, saudara. Dan ini virus berbahaya. Begitu dia katakan tidak ada kebenaran mutlak, termasuk kebenaran Islam juga tidak mutlak, sehingga dia beranggapan dan dia berpendapat Islam tidak boleh mengklaim agamanya yang paling benar. Dari sini, saudara, mereka katakan semua agama sama, semua agama sama, semua agama menuju surga, semua agama menyembah Tuhan yang esa, saudara. Tidak boleh ada satu agama pun yang merasa agamanya paling benar. Inilah yang disebut penyakit pluralisme. Jadi pluralisme itu penyakitnya, virusnya relativisme. Kenapa orang mengatakan semua agama sama? Itu penyakit. Sebab dia menganut virus relativisme, teori relativisme yang mengatakan tidak ada kebenaran mutlak, saudara. Baik, saya mau tanya sekarang. Jawab jangan. Jawab jangan. Jawab jangan. Mau tahu jawabnya? Betul. Baik, saudara. Jawabnya, saudara, siapa bilang tidak ada kebenaran mutlak? Orang-orang liberal, siapa bilang tidak ada kebenaran mutlak? Kau jangan sembarangan
bicara. Jangan melakukan pembodohan terhadap umat. Jangan melakukan pendangkalan akidah. Di dalam ajaran Islam ada hal-hal yang mutlak benar, pasti benar, mustahil salah. Itulah yang disebut al-qat'iyat, urusan-urusan yang qat'i. Itulah yang kita kenal dengan istilah usuluddin, prinsip-prinsip ajaran agama Islam yang berdiri atas dasar dalil yang qat'i, yang sehingga umat Islam tidak boleh berbeda pendapat, sebab usuluddin pasti benar, mutlak benar, mustahil salah. Kita buktikan sudah. Kita baca surat Al-Ikhlas. Di ayat yang pertama Allah menyatakan qul huwallah. Katakan wahai Nabi, Allah itu ahad, Allah itu Maha Esa, tunggal, satu, tidak berbilang. Sama tanya yang hadir semua, jawab yang kompak tentang keesaan Allah. Ya Allah itu Maha Esa, satu, tunggal, tidak berbilang. Itu mungkin benar atau pasti benar? Benar. Itu mungkin benar atau pasti benar? Mungkin benar atau mutlak benar? Mustahil. Mustahil salah, saudara. Berarti keesaan Allah itu adalah tidak relatif. Mutlak benar, pasti benar, mustahil salah. Itu yang disebut kebenaran mutlak. Siapa bilang kebenaran mutlak tidak ada? Kita lanjutkan saudara. Allah nyatakan Allahus Allah, tempat bergantung para hambanya, tempat para hambanya memohon doa, memohon pertolongan. Saudara, saya mau tanya, Allah sebagai zat tempat bergantung hambanya yang bisa memenuhi segala permintaan hambanya. Saya mau tanya, itu mungkin benar atau pasti benar? Mungkin benar atau mutlak benar? Mustahil. Akhir salah, saudara. Jadi saudara, siapa bilang tidak ada kebenaran mutlak? Kita lanjutkan lagi saudara. Lam yalid, lam yulad. Allah tidak beranak dan Allah tidak diperanakan. Saya mau tanya, Allah tidak beranak, mungkin benar atau pasti benar? Mungkin benar atau mutlak benar? Mustahil. Allah tidak diperanakan, mungkin benar atau pasti benar? Mungkin benar atau mutlak benar? Mustahil. Berarti saudara, Allah tidak beranak dan Allah tidak diperanakan adalah kebenaran mutlak. Siapa bilang tidak ada kebenaran mutlak, saudara? Di akhir ayat Allah menyatakan, di akhir surat, walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada sesuatu pun yang sebanding dengan Allah, yang semisal Allah, yang seperti Allah. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah, sebanding dengan Allah, semisal dengan Allah. Betul? Yakin? Percaya? Tidak ada sesuatu pun yang sebanding dengan Allah. Saya mau tanya, mungkin benar atau pasti benar? Mungkin benar atau mutlak benar? Mustahil. Jadi kalau orang liberal mengatakan, saudara, tidak ada kebenaran mutlak, suruh ngomong membeduk yang nggak bisa jawab. Kalau dia ngomong sama Habib, sama Kiai, sama Ustadz, ada bisa jawab, betul? Ngomong tidak ada kebenaran itu. Lalu bohongnya. Kalau ngomong membeduk yang nggak bisa jawab. Kira-kira jelas tidak? Jadi kesimpulannya saya tanya, kalau gitu kebenaran mutlak ada tidak? Ada. Ada tidak? Ada. Ada tidak? Ada. Jadi kalau begitu teori orang liberal yang mengatakan tidak ada kebenaran mutlak, ngawur tidak? Benar atau salah? Benar atau salah? Lurus atau sesat? Lurus atau sesat? Biarkan atau jawab? Diamkan atau lawan? Takbir. Sallu ala nabi. Kebenaran agama Islam ini mutlak, enggak relatif. Karena kebenaran Islam mutlak, umat Islam wajib menyatakan agamanya yang benar dan paling benar. Enggak boleh dia mengatakan agama lain benar, saudara. Saya mau tanya semua yang ada di sini, jawab yang kompak, saudara. Agama yang ada di sisi Allah, agama apa? Agama yang ada di sisi Allah, agama apa? Yakin? Percaya?
beriman. Dalilnya inna dina indallahil Islam. Allah yang menyatakan agama yang di sisi Allah adalah agama Islam. Nah saya mau tanya, ini firman Allah yang menyatakan agama di sisi Allah adalah agama Islam. Mungkin benar atau pasti benar? Mungkin benar atau mutlak benar? Mustahil. Baik, saya mau tanya lagi. Saudara, agama Islam sempurna tidak? Sempurna tidak? Terus agama yang diridhai Allah agama apa? Yakin? Percaya? Beriman? Dalilnya Allah yang menyatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Kata Allah, hari ini hai Rasul, hai Nabi, kata Allah, aku telah sempurnakan bagimu agamamu. Islam agama sempurna. Allah yang jamin, saudara. Dan telah aku genap sempurnakan nikmatku atasmu. Dan aku telah ridhokan bagimu Islam sebagai agama. Nah sekarang saya mau tanya, agama yang diridhai Allah adalah Islam. Betul? Yakin? Allah yang menyatakan dalam Al-Quran. Betul? Kalau gitu pernyataan Allah ini mungkin benar atau pasti benar? Mungkin benar atau mutlak benar? Mustahil. Kebenaran Islam itu kebenaran mutlak, saudara. Baik, saya tanya sekali lagi, saudara. Satu lagi yang saya mau tanya. Selain Islam diterima oleh Allah? Agama selain Islam diterima tidak? Diterima tidak? Yakin? Percaya? Beriman? Dalilnya wa may yabtaghi ghairal Islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ini firman Allah dalam Al-Quran. Allah yang menyatakan wa may yabtaghi ghairal Islam dinan, barang siapa yang menginginkan, memilih, menghendaki agama selain Islam, fala yuqbal minhu, Allah tidak terima daripada itu. Allah tidak terima agama selain Islam. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan orang yang memilih agama selain Islam tersebut di akhirat nanti mereka termasuk orang-orang yang merugi. Masya Allah. Maka itu saya tanya sekali lagi, jadi agama selain Islam diterima tidak oleh Allah? Diterima tidak oleh Allah? Diterima tidak oleh Allah? Siapa yang menyatakan mereka tidak diterima? Siapa yang menyatakan mereka tidak diterima? Percaya dengan firman Allah? Dari firman Allah ini saya mau tanya saudara, mungkin benar atau pasti benar? Mungkin benar atau mutlak benar? Mustahil. Berarti kebenaran Islam mutlak tidak? Kebenaran Islam mutlak tidak? Maka itu saudara, barang siapa yang meragukan kebenaran Islam, maka dia irtadda, dia sudah murtad dari agama. Siapa yang ragu dengan kebenaran Islam atau dia meyakini kebenaran agama di luar Islam, saudara, maka dia irtadda, dia sudah murtad, keluar dari Islam. Begitu saya bertanya, ada orang ngaku Islam terus mengatakan Islam bukan yang paling benar, sesat tidak? Jawab yang keempat, sesat tidak? Murtad tidak? Islam bukan? Ada orang mengaku Islam terus mengatakan semua agama benar, semua agama masuk surga, sesat tidak? Murtad tidak? Islam bukan? Itulah liberal, saudara. Jadi hati-hati, jangan kita terpengaruh dengan teori-teorinya, saudara, yang dibungkus dengan teori ilmiah, dibungkus, saudara, dengan penelitian akademik. Semua itu hanya untuk menipu umat Islam. Kira-kira jelas tidak? Begitu saya mau tanya, kalau begitu virus liberal bahaya tidak? Bahaya tidak? Kalau begitu perlu dijawab tidak? Harus dilawan tidak? Takbir. Yang kedua, saudara, singkat saja. Kalau seseorang sudah meyakini tidak ada kebenaran mutlak, lama-lama dia ragu dengan kebenaran agama. Hati-hati. Kalau orang pertama, tidak ada kebenaran mutlak, Islam bukan yang paling benar. Lama-lama kalau virus tadi dibiarkan, lama-lama dia ragu dengan kebenaran Islam. Inilah yang disebut virus skeptisisme, saudara. Dia ragu dengan kebenaran Islam, tapi dia lepas Islam belum berani, saudara. Sehingga dia pilah-pilah ajaran Islam.
Apa dia bilang? Kalau hablum minallah, hubungan dengan Allah, kita mesti ikut agama. Sholat, puasa, zakat, haji, ikut agama. Tapi kalau hablum minan nas, hubungan sesama manusia, seperti bagaimana berekonomi, bagaimana berniaga, bagaimana mengatur negara, bagaimana berpolitik, oh, itu jangan bawa-bawa agama. Itu hubungan antar manusia. Enggak perlu. Islam enggak ngatur-ngatur ke sana. Ini kata dia, saudara. Kenapa dia tidak percaya? Kalau Islam mengatur soal ekonomi, dia tidak percaya. Kalau Islam mengatur soal politik bernegara, dia tidak percaya. Kalau Islam mengatur tentang perdagangan dan perniagaan, tidak, dia ragu. Sehingga dia pilih, saudara. Inilah yang disebut penyakit sekularisme. Sekuler, saudara. Jadi kalau urusan agama, menurut mereka cukup di masjid saja, cukup di majelis taklim saja, cukup di madrasah saja, cukup di kitab-kitab agama aja. Itu urusan agama. Tapi dalam urusan negara, ekonomi, politik, tata negara, tidak boleh bawa-bawa agama. Makanya jangan kaget. 3 dekade yang lalu di Turki, alhamdulillah sekarang Turki sudah jauh lebih baik, saudara. 3 dekade yang lalu, 30-an tahun yang lalu, saudara, Turki itu selama puluhan tahun, itu negara kaum muslimin yang menganut sistem sekuler. Saking sekulernya, saudara, semua simbol agama nggak boleh dibawa ke dalam negara. Perdana Menteri pidato, nggak boleh kepala negara menggunakan Assalamualaikum. Sebab Assalamualaikum simbol agama. Nggak boleh anggota parlemen, anggota DPR, saudara, kalau sedang rapat sidang kenegaraan memakai ayat Al-Quran atau hadis Nabi sebagai argumentasi. Tidak boleh. Sebab Al-Quran dan hadis kata mereka simbol agama. Agama nggak boleh dibawa dalam urusan negara. Oleh karenanya perempuan-perempuan yang berjilbab, saudara, ketika itu di Turki tidak boleh jadi pegawai negeri, tidak boleh kerja di rumah sakit pemerintah, tidak boleh kerja di sekolah-sekolah pemerintah. Tidak boleh. Kenapa? Sebab jilbab bagi mereka simbol agama. Jadi kalau ada perempuan muslimah, saudara, dia mau masuk parlemen atau dia mau jadi pegawai negeri, wajib lepas jilbabnya, saudara. Luar biasa. Lelaki pakai songkok, pakai teki, pakai sorban, tidak boleh menjadi pegawai negeri, saudara. Ini terjadi di Turki, saudara. Ini negara sekuler. Saya mau tanya, apa Anda mau Indonesia begitu? Enggak. Jawab yang kompak, apa Anda mau Indonesia begitu? Mau tidak? Mau tidak? Kalau begitu siap tegakkan Islam di Indonesia. Takbir. Sallu ala Nabi. Tapi hati-hati, Indonesia lagi mau mengarah ke sana, saudara. Puluhan tahun poluan kita nggak boleh pakai jilbab, baru seminggu yang lalu diizinkan. Itu setelah di demo ditekan-tekan, saudara. Tentara kita yang muslimah perempuan masih belum boleh sampai saat ini untuk pakai jilbab, saudara. Bahkan beberapa waktu yang lalu, saudara, sudah mulai ada usulan-usulan. Kalau Assalamualaikum nggak boleh dibawa dalam pidato kenegaraan. Assalamualaikum mesti diganti dengan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, saudara. Coba saya tanya, bahaya tidak? Bahaya. Bahaya tidak? Bahaya tidak? Kan sekarang mulai ada kelompok-kelompok yang menggugat. Indonesia bukan negara Islam. Kenapa di istana presiden ada masjid? Itu masjid mesti dibongkar. Indonesia bukan negara Islam. Indonesia milik semua agama. Kalau masjid ada, maka tempat ibadah agama lain juga harus ada. Ini pemikiran-pemikiran liberal, saudara. Kurang ajar tidak? Kurang ajar. Kurang ajar tidak? Tapi alhamdulillah, Indonesia sampai ini bukan negara sekuler. Alhamdulillah. Cuma ada cumanya. Negara Islam bukan, negara kafir bukan, negara sekuler bukan. Indonesia sementara waktu jadi negara bukan-bukan. Negara bukan-bukan. Tapi jangan putus asa. Harus kita berusaha bagaimana Indonesia ke depan menerapkan syariat Islam secara kafah. Betul? Siap bersatu, siap berjuang. Takbir. Jadi saya tanya, kalau gitu sekuler bahaya tidak? Sesuai tidak dengan ajaran Islam?
Kalau begitu saudara, biarkan atau lawan? Biarkan atau lawan? Takbir. Yang ketiga saudara, hanya 4 saja saya mau sampaikan. Yang ketiga, kalau orang sudah terlalu lama meyakini tidak ada kebenaran mutlak, termasuk kebenaran Islam, dia bilang tidak mutlak. Lama-lama dia ragu dengan kebenaran Islam. Dia pilah-pilah ajaran Islam. Kalau ini dibiarkan, lama-lama saudara, dia tidak peduli dengan agama. Dia tidak mau tahu dengan agama. Inilah yang disebut virus agnostisisme. Bahasa Arabnya disebut Allah adriya. Dia nggak mau tahu. Dia nggak peduli dengan syariat Islam. Sehingga kalau dia sudah tidak peduli dengan syariat Islam, di dalam menentukan yang ini baik, yang ini tidak baik, dia tidak pakai lagi ukuran agama. Dia tidak pakai lagi parameter aturan syariat, tapi yang dipakai adalah materi. Apa yang mendatangkan materi, bagus. Apa yang tidak mendatangkan materi, tidak bagus. Dia nggak peduli dengan halal haram, saudara. Saya buktikan. Ulama berteriak, tutup pabrik minuman keras, tutup tempat perjudian, tutup semua sarang pelacuran. Betul? Saya tanya, setuju tidak? Setuju tidak? Setuju tidak? Tapi ada pejabat-pejabat yang menjawab begini, tunggu dulu Pak Kiai, jangan main tutup-tutup. Itu pabrik minuman keras itu menampung tenaga kerja puluhan ribu orang. Di mana-mana pabrik minuman keras menampung tenaga kerja, menyerap tenaga kerja. Setiap tenaga kerja punya keluarga. Justru pabrik minuman keras itu yang menghidupi mereka. Nggak sampai di situ. Pabrik minuman keras bayar pajak. Pajaknya besar. Pajaknya itu berguna untuk bikin jalanan, untuk bikin klinik, untuk bikin rumah sakit, untuk bikin sekolah. Jadi pabrik minuman keras itu mendatangkan keuntungan buat negara. Jangan ditutup. Begitu juga judi, jangan ditutup. Biar aja orang main judi, yang penting kita kenain pajak. Nanti keuntungan pajaknya buat bangun negeri. Coba lihat tuh Singapura, lihat tuh Malaysia. Orang-orang kafir dibiarkan judi, pajaknya tinggi, bisa bangun negara. Jangan cerita haram dulu Pak Kiai. Begitu juga pelacuran. Tunggu dulu, pelacuran itu daya tarik wisatawan asing. Supaya wisatawan datang ke negeri kita. Kan mereka mau cobain macam-macam suku. Di Indonesia ini banyak apem. Mereka mau cobain kue apem sini, kue apem sana. Nah, kalau mereka rame-rame datang, mereka belanja di Indonesia. Itu kan income, itu kan devisa, itu kan membuka lapangan kerja. Jadi Pak Kiai jangan kayak tutup dulu. Dia nggak peduli dengan urusan halal haram. Dia tidak peduli dengan aturan syariat Islam. Tidak. Yang penting itu mendatangkan materi, mendatangkan uang. Tidak boleh dilarang. Insyaallah saya bertanya, tipe pejabat model begini di Indonesia ada tidak? Ada. Ada atau banyak? Ada atau banyak? Ada atau banyak? Berarti sadar atau tidak sadar, pejabat tadi sudah terkena virus liberal, saudara. Itu namanya virus agnostisisme. Dia nggak peduli sama agama. Dia peduli hanya dengan materi, saudara. Ini penyakitnya disebut penyakit materialisme, saudara. Bahaya tidak? Bahaya tidak? Bahaya tidak? Apa boleh kita cari nafkah dari yang haram? Apa boleh membangun negara dari yang haram? Apa boleh membangun sekolah dari yang haram? Apa boleh membangun rumah sakit dari yang haram? Insyaallah. Maka itu saya tanya, kalau begitu pejabat-pejabat macam begitu biarkan atau lawan? Biarkan atau lawan? Siap berjuang, siap bersatu, siap tegakkan Islam. Takbir. Sallu ala Nabi. Yang terakhir, yang keempat, ini virus paling berbahaya.
Kalau orang sudah terlalu lama mengatakan tidak ada kebenaran mutlak, sehingga menganggap semua agama sama, lama-lama saudara dia meragukan kebenaran agama Islam. Dan akhirnya kalau dia sudah meragukan, dia pilah-pilah ajaran agama sesuka hatinya. Nah kalau ini dibiarkan, lama-lama dia tidak peduli kok, dia tidak mau tahu dengan agama. Nah kalau virus yang ketiga ini dibiarkan juga, maka lama-lama dia lepaskan agama, saudara. Dia tolak agama. Dia tolak Allah, saudara, sebagai Tuhan. Dia tolak eksistensi Muhammad sebagai Nabi. Dia tolak eksistensi Al-Quran sebagai kitab suci. Dia tolak yang namanya agama. Bagi dia tidak ada agama, tidak ada Tuhan. Inilah yang disebut virus ateisme, saudara. Virus mulhid, ilhad. Dia tolak Allah, dia tolak agama. Insya Allah. Kalau sudah begini, tolak ukur untuk menentukan sesuatu baik atau tidak mutlak hanya dengan logika, saudara. Kalau logika dan hawa nafsunya mengatakan baik, ya baik. Kalau logika dan hawa nafsunya mengatakan jelek, ya jelek. Dia tidak ada urusan dengan agama, saudara. Maka itu orang yang terkena virus ini akan mengatakan bahwa maksiat dan taat itu harus seimbang. Ada energi taat, ada energi maksiat di tengah masyarakat. Biarkan masyarakat memilih, tidak boleh dilarang-larang. Oh, di sini ada masjid, di sebelahnya ada sarang dongdot. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Yang penting tidak saling mengganggu, kata mereka. Biarkan yang di masjid sujud sholat kepada Allah. Biarkan yang di sarang dongdot unjot, enggak apa-apa. Yang penting tidak saling mengganggu. Enggak apa-apa. Biarkan energi taat dan maksiat itu seimbang di setiap kampung dan setiap negeri. Karena hidup perlu ada keseimbangan. Ngawur tidak? Ngawur tidak? Insya Allah. Hati-hati, saudara. Kadang-kadang ada orang Islam yang secara tidak sadar kena virus ini. Oh, dia ngajar di pengajian, didorong, saudara. Ustaz, ini nggak jauh dari sini ada tempat maksiat nih. Cuma beberapa meter dari majelis kita, bagaimana? Udahlah, dia kita. Dia kita. Yang penting kita ngaji, kita nggak ganggu dia nggak ganggu kita. Ini secara tidak sadar, dia sudah kena virus liberal ini, saudara. Secara tidak disadari, nggak ada Islam mengajarkan dia, kita. Islam tidak pernah mengajarkan nafsi, tidak. Bahkan Nabi mengatakan, man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadihi, fa in lam yastati' fa bilisanihi, fa in lam yastati' fa biqalbihi, wa dzalika adhaful. Emang ada Nabi mengatakan barang siapa yang lihat maksiat nafsi? Ada, sudah? Nggak ada. Barang siapa yang lihat maksiat tinggalkan saja. Ada begitu? Nggak ada, sudah. Barang siapa yang lihat maksiat nggak usah ikut campur. Ada begitu? Nah, jadi Islam nggak mengajarkan begitu, saudara. Islam mengajarkan kita kepekaan, kepedulian terhadap apa yang terjadi di sekitar kita, saudara. Maka itu virus ateisme ini sangat berbahaya. Kesimpulannya dari ceramah saya ini, bahwa liberal tidak lain dan tidak bukan adalah neo-PKI, PKI gaya baru, saudara. Cuman kalau mereka sebut diri mereka PKI, mereka takut kepada negara, mereka takut kepada umat Islam, mereka takut kepada tentara yang menjadi musuh besar PKI di Republik ini, saudara. Mereka ganti nama, saudara. Ganti nama. Mereka ganti dengan Islam inklusif, Islam multikulturalisme, kemudian Islam pluralis, Islam demokratis. Mereka ganti itu nama. Inti tujuan mereka tidak percaya agama, mereka menolak agama, mereka ateis, mereka orang-orang komunis. Insya Allah. Begitu saya tanya, kalau gitu liberal bahaya tidak? Bahaya tidak? Bahaya tidak? Jadi kalau ada orang Islam mengatakan Islam bukan agama yang paling benar, semua agama benar, Islam gak ngatur-ngatur urusan dunia, Islam ngaturnya cuma urusan masjid saja. Kemudian dia katakan lagi, saudara, untuk menentukan suatu itu baik atau tidak baik, jangan bawa agama. Pokoknya datangin materi bagus, yang gak datangin materi jelek. Dan dia katakan orang mau taat, gak taat, urusan masing-masing, gak usah diganggu.
Saya tanya, kalau ada orang Islam mengatakan begitu, saudara, sesat tidak? Jawab semua, sesat tidak? Murtad tidak? Kafir tidak? Islam bukan. Itulah liberal. Jadi kesimpulannya liberal Islam bukan? Islam bukan. Maka itu mulai malam hari ini, saudara, jangan ada di antara anda yang mengatakan Islam liberal, Muslim liberal. Nggak boleh. Islam liberal. Islam bukan liberal bukan Islam. Jadi mulai ini malam, anak-anak muda, jangan coba-coba ada yang sebut, oh ini Islam liberal, ini Muslim liberal. Jangan. Sebut saja liberal. Atau sebut kafir liberal. Atau sebut sesat liberal. Atau sebut iblis liberal. Atau sebut setan liberal. Atau sebut babi liberal. Atau sebut anjing liberal. Jangan pernah sebut Islam liberal, saudara. Karena Islam tidak ada yang liberal. Betul? Kira-kira jelas tidak? Paham tidak? Takbir. Kalau begitu saya mau tanya, liberal bahaya tidak? Islam bukan. Liberal itu sesat tidak? Murtad tidak? Kafir tidak? Itu anjuran saya terakhir. Kalau di kampung anda, di mana saja ada orang-orang liberal, buka majelis, buka pengajian, mau menyesatkan umat, tutup majelis-majelis mereka. Kalau mereka punya panggung, rubuhin panggungnya, saudara. Setuju tidak? Setuju tidak? Setuju tidak? Takbir. Ini urusan liberal. Kita sudah berkali-kali lapor ke polisi. Kita lapor ke Mabes Polri, lapor ke Polda. Kita laporkan mereka ini menghina Allah, mereka menghina agama, mereka menghina Islam. Kita minta mereka diproses. Tapi apa kata para pejabat-pejabat itu? Oh, nggak bisa diproses, itu kebebasan berekspresi. Jadi menghina Allah itu kebebasan berekspresi, menghina Nabi kebebasan berekspresi. Nah, maka itu saya punya usul, mau dengar kan? Kalau besok ada hina Allah, hina Nabi, hina Islam, saudara, kalau polisi nggak mau tangkap, polisi nggak mau urusin, bunuh aja, bunuh. Setuju tidak? Setuju tidak? Kalau Allah dihina, Nabi dihina, Al-Quran dihina, Islam dihina, ya kita mau ambil prosedur hukum dulu, kita dakwah dulu, kita dialog dulu, saudara. Tapi kalau semua tidak mempan, polisi seenak menjawabnya, kebebasan berekspresi, maka saya anjurkan bunuh siapapun yang menghina Allah dan Rasulnya, saudara. Takbir. Ada yang jawab anak muda, Habib, nanti kalau kita bunuh kita ditangkap. Saya jawab, makanya bunuhnya jangan ketahuan polisi. Bunuhnya jangan ketahuan polisi, goblok sih ketahuan. Jangan ketahuan, paham nggak? Tapi kalau ketahuan juga bagaimana? Habib kan ditangkap, nggak apa-apa. Begitu ditangkap, polisi tanya, saudara, kenapa kau bunuh dia? Jawab, kebebasan berekspresi. Dia bebas berekspresi menghina Allah. Saya juga bebas berekspresi membela Allah dan Rasulnya. Betul? Betul? Terus ada polisi protes, Habib, kalau ngajarin umat jangan bunuh-bunuh aja. Saya jawab, kalau nggak mau dibunuh, lu tangkap, goblok. Betul? Saya tanya, kalau yang menghina Islam, menghina Nabi, menghina Allah, ditangkap sama polisi, selesai tidak? Apa perlu kita bunuh? Tangkap. Jadi jangan polisi protes saya, Habib Rusik radikal, ngajarin orang ngebunuh, lu tangkap. Nah kalau lu nggak tangkap, dibunuh masyarakat, betul? Itu yang saya mau sampaikan, saudara. Gara-gara bunuh-bunuh jadi ngos-ngosan. Nah, saya kalau ketahuan sama saya punya dokter, habis ini hidupnya. Jangan-jangan tuh dokter nggak mau ngerawat lagi. Makanya itu dokter bingung nih, pulang pergi, keluar masuk rumah sakit, keluar masuk rumah sakit. Memang kita langgar aturannya, saudara. Kalau kulihat, tadi saya baru pulang dari rumah sakit, mestinya memang nggak boleh ceramah, tapi cinta saya kepada guru saya Habib Syekh bin Ali Al-Jufri dan cinta saya kepada keluarga mereka itu yang mendorong saya tetap harus hadir pada malam hari ini. Saya mengharapkan keberkahan dari Allah dan saya punya guru yang tercinta yang saya kenal betul bagaimana dulu beliau berjuang mengucapkan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Jadi saya minta maaf, itu yang saya bisa sampaikan.
Mudah-mudahan bisa jadi obat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Tadi saya sudah minta izin kepada guru saya Kiai Haji Syukron Mahmud, karena sebentar lagi beliau yang akan menyampaikan ceramahnya. Beliau adalah guru saya yang paling anti dengan liberal. Paling anti dengan liberal. Oh, saya nggak ada apa-apanya. Kalau dibandingkan dengan Kiai Syukron Mahmud, galaknya terhadap liberal. Nanti kita lihat sendiri sudah. Jadi beliau luar biasa. Dari saya kecil, saya ikuti ceramah-ceramah Kiai Haji Syukron Mahmud. Sampai saya dewasa, sampai saya kuliah, sampai saya sekolah, sampai saya menjadi penceramah. Sampai hari ini, beliau tetap tidak bergeser dari jalan yang istiqamah, mengucapkan yang hak itu hak, batil itu batil. Kita doakan semoga Kiai Haji Syukron Mahmud panjang umur dalam taat dan ibadah, sehat walafiat, dan diberikan keberkahan dalam setiap langkah perjuangannya. Amin ya Rabbal Alamin. Tadi saya sudah minta izin kepada beliau. Selesai dari sini saya harus langsung pulang, harus minum obat, istirahat total supaya tidak kambuh lagi ini penyakit. Mudah-mudahan Allah beri kesembuhan kepada saya dan juga kesehatan kepada kiai kita. Itu saja. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan, kekhilafan dan kesalahannya. Hadani Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.